kembali kita berjumpa lagi, bertemu dan mau menyembah memuji-muliakan nama Tuhan. Selamat beribadah yang ada di rumah, yang ada di sini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa hadir di tempat ini maupun kami bisa beribadah di rumah dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyerahkan setiap hati kami Tuhan, setiap pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau yang bertata atas segala pujian kami dan Roh Kudus-Mu tercurah untuk setiap kami. Kami membuka hati kami yang rindu, yang haus Tuhan Yesus akan hadirat-Mu. Engkau yang penuhi kami dengan sukacita, Engkau yang berikan kami kemenangan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap ibadah kami, setiap hati kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita mau terima sukacita dari surga. Terima sukacita surga
kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita datang lebih lagi untuk datang menyembah Tuhan dengan setiap hati dan jiwa kami, bahwa Yesuslah yang menjadikan kami indah. Kemuliaan-Nya pasti coba untuk setiap kami, karena Dia adalah permata setiap hati kami. Serahkan semua beban, serahkan semua ketakutan ke dalam tangan kuasa-Nya. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang menjamah hatimu. Hadirat Tuhan pasti nyata di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus
bersyukur lebih lagi kepada Tuhan, karena Dia Allah yang sangat mengasihi kami. Dia jaminan kehidupan kami. Hatinya ada siap untuk kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oleh Bapak Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat sore ini. Kami bersyukur bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Sekalipun di masa sulit, di masa yang sukar seperti ini Tuhan, tapi tidak menghalangi akan kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah sore hari ini waktu kami hadir, kami ada di tempat ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan.
Kami mengalami sebuah perjumpaan ilahi yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami siap menerima apa yang Tuhan mau bicara di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan seluruh firman yang kami terima ini Tuhan, ini tertanam dalam setiap kehidupan kami dan bahkan termeterai Tuhan. Dan kami tidak akan pernah izinkan kuasa manapun mengambil setiap benih firman itu Tuhan. Dan biarlah benih firman ini yang akan membawa terobosan kehidupan di dalam setiap kami. Sehingga setiap kami yang sakit kami akan disembuhkan, kami yang mengalami susah kami akan dihiburkan, kami yang mengalami lemah kami akan dikuatkan, dan terlebih kami semua akan mengalami berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, berbicaralah malam hari ini dan kami siap mendengar. Urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, saudara. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, saudara, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Sekalipun ini sudah tanggal berapa ya? 15. Hah? 17 ya. Ya, saudara ya. Karena kita kan nggak ketemu saudara ya pas tahun baru kemarin saudara ya. Cuman ketemu Natalan. Tapi saya bersyukur begini bahwa setiap saudara dan saya kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita bahkan masih diberi kesempatan untuk bisa datang dalam rumah Tuhan, beribadah bersama-sama. Amin. Ya, saudara, tahun 2021 juga ternyata lebih parah saudara ya dari 2020 saudara ya. Awal tahun sudah dibuka dengan berita yang mengerikan, pesawat jatuh, kemarin terjadi gunung meletus. Apalagi saudara, banjir di Kalimantan saudara ya, gempa bumi di Sulawesi saudara ya. Gimana? Tanah longsor ya di mana? Jawa Barat ya, Bu ya. Ya Sumedang saudara. Ya, saudara bisa bayangkan ya, mereka hari ini meratap, mereka nangis, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, mereka kehilangan harta mereka, kehilangan anak, kehilangan orang tua saudara, bahkan mungkin kehilangan masa depan. Tapi sementara saudara di sini, kita masih bisa datang loh dalam rumah Tuhan. Harusnya kita ini bersyukur. Amin, saudara. Ya, saudara, malam hari ini saya akan mau share, bagikan buat saudara, supaya kita ini mengalami janji Tuhan di tahun yang baru ini. Ya, saya percaya bahwa tentu di tahun yang baru ini seperti sebuah musim yang baru dalam setiap kehidupan kita. Artinya begini, bahwa kita akan selalu punya harapan-harapan yang baru, ya, mimpi yang baru, ya, sekalipun di masa yang susah, di masa yang sulit, saudara ya. Dan tentu impian kita, harapan kita ini sesuatu yang lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita susah, ya kita berharap bahwa tahun ini kita akan mengalami sukacita. Amin saudara. Kalau tahun yang lalu kita mengalami banyak kehilangan, ya, tapi tahun ini kita akan mengalami banyak apa yang namanya berkat itu datang dalam hidup kita. Amin saudara. Sebab bagi Tuhan sendiri, Dia mau supaya kita sukses. Yang setuju katakan amin saudara ya. Tuhan mau kita ini sukses. Sukses bukan cuma bicara tentang duit, tapi sukacita, keselamatan, kekuatan, kesehatan. Ada banyak hal yang gak bisa dibeli dengan duit saudara. Yang uang kita gak bisa bayar kok. Ya. Dan percayalah, itu Tuhan akan berikan buat hidup kita. Amin. Nah, mari kita buka dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 saudara. Ya, saya akan mau tunjukkan bahwa ini bukti bahwa Tuhan akan memberkati dalam hidup kita. Bahwa yang namanya kesuksesan, keberhasilan itu adalah rancangan Tuhan dalam hidup kita, saudara ya. Tuhan gak pernah rancangan yang buruk. Tapi kalau Tuhan izinkan yang buruk, ya, bukan supaya kita menjadi buruk, tapi justru supaya kita ngalami apa yang namanya berkat Tuhan lebih besar. Amin saudara. Yosua 1 ayat 8 sampai 9, firman Tuhan bilang gini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian engkau, perjalananmu akan apa saudara? Berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Ayat 9,
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara lihat, kalau dalam versi bahasa Inggris, saudara, kata-kata berhasil dan beruntung ini dalam satu kata, sukses. Amin, saudara. Artinya Tuhan mau kita ini ngalami sukses, kita ngalami beruntung, kita ngalami berhasil. Itu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi masalahnya begini, nggak semua kita mengalami yang tertulis di dalamnya. Nah, kita akan belajar 4 hal malam hari ini, saya akan mau bagikan 4 hal. Bagaimana supaya Yosua 1 ayat 8 ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sebab apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua hari itu, bukan cuman, oh Yosua kamu tak beri sukses, lalu Yosua dengan ngalami jalan mulus saudara, ngalami yang sukses. Lah banyak anak Tuhan itu kecewanya kan ini itu saudara ya. Terima janji Tuhan, disertai Tuhan, tapi ternyata hidupnya enggak mulus. Ya memang karena namanya penyertaan Tuhan, hidup enggak selalu mulus. Namanya semua janji Tuhan, hidup enggak selalu mulus. Kadang-kadang Tuhan itu bawa hidup berputar. Kadang-kadang Tuhan itu bawa hidup yang sulit. Kenapa? Nah, nanti kita akan lihat saudara ya. Kepada siapa Tuhan memberikan yang namanya sukses. Ya, kita baca yang pertama saudara. Ya. Hal apa yang Tuhan berikan supaya kita mengalami sukses? Oke, sebelumnya gini, saya sebelum masuk ke dalam 4 hal, bahwa gini, arti sukses itu apa sih? Ya. Standar sukses dunia itu harta banyak, ya, ketenaran, tenar, terkenal, saudara. Siapa yang nggak kenal gitu ya? Kalau punya IG followernya jutaan, saudara ya, puluhan juta, saudara ya. Ya. Sukses itu artinya punya posisi jabatan yang tinggi. Ya, itu menurut dunia. Satu lagi, menurut dunia yang namanya sukses itu punya kekuatan, punya power, ya. Uangnya banyak, dia bisa menggerakkan massa, lah itu artinya sukses. Tapi perhatikan saudara, bahwa yang namanya kesuksesan dunia itu ada jangka waktunya. Ya. Bahwa yang namanya suksesnya dunia itu terbatas. Ya. Contoh ya, orang yang punya harta banyak, ya, kelihatannya sukses, tapi saudara perhatikan, bahwa itu ada jangka waktunya loh. Kapan jangka waktunya Pak? Orang bisa menikmati kekayaannya. Gampang, jangka waktunya kalau dia mati saudara. mau contoh ya, contoh ya, orang kalau mati, sekalipun dia punya istana yang besar, ya, percayalah, dia tidak akan pernah dikubur di dalam istananya. Betul nggak saudara? Meskipun dia punya rumah yang paling gede, kamarnya besar saudara, ya, percayalah, dia tidak akan pernah diizinkan dikubur di garasinya sendiri saudara. Bahkan mungkin itu gudang yang paling jelek sekalipun, tidak bakal dikubur di situ saudara. Ya, lebih-lebih dikubur di kamarnya yang besar. Betul nggak saudara? Ya, orang begitu kaya suksesnya, sertifikatnya bisa puluhan ribu. Tapi begitu dia mati, coba lihat. Sertifikat itu harus balik nama semua. Ya. Loh, betul nggak saudara? Artinya terbatas. Ya. Yang kedua, ya, tenar. Ya. Orang tenar nggak selamanya. Begitu kesandung masalah, amoral saudara ya, langsung hancur kok saudara. Langsung habis kok saudara. Ya. Nah, hari ini kita lihat banyak sekali artis-artis saudara ya, kesandung masalah saudara ya. Hanya gara-gara video 19 detik saudara ya, karirnya hancur saudara ya. Kalau saudara ngerti maksud saya kan gitu. Ya. Posisi jabatan. Banyak orang wah sombong karena dia punya posisi jabatan. Ya, saya bilang namanya posisi jabatan lebih terbatas lagi. Ya, mau siapapun bahkan presiden, posisinya jabatannya paling lama cuma 10 tahun saudara. Setelah itu dia cuma rakyat biasa saudara. Ya. Kekuatan, orang punya kekuatan hari-hari ini. Ya. Tunggu waktu, begitu tua saudara, nggak ada lagi artinya saudara. Ya. Tapi apa arti sukses bagi Tuhan? Nah ini perhatikan. Sukses bagi Tuhan, ini bicara tentang kekekalan. Dan dia berikan kekal dalam hidup kita. Yang sukses bagi Tuhan yang pertama artinya, waktu nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Hidup kita, sekali kita memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita, percayalah,
Sampai anak cucu mereka nggak akan pernah lupa, saudara. Bahkan sekalipun kita mati, kita sudah nggak ada. Tapi ada yang namanya jejak. Amin, saudara. Saudara tahu, kalau hari ini di Indonesia ada kekristenan yang luar biasa. Karena ada satu orang yang pernah membawa kekristenan di Indonesia, saudara. Sekalipun hari ini mungkin di situ nggak ada. Tapi ini menjadi berkat buat banyak orang. Amin, saudara. Nah, yang kedua, orang sukses itu gimana sih? Orang sukses itu kalau orang lain bisa diberkati. Orang-orang yang di sekitarnya merasakan berkat yang luar biasa. Itu artinya sukses, saudara ya. Sekalipun kita punya kekayaan, sekalipun kita punya harta benda, kita punya jabatan, kita punya kekuatan, selama orang di sekitar saudara nggak ngalami yang namanya kebaikan, ngalami berkat, saudara, percayalah, kita belum sukses. Amin, saudara. Yang ketiga, sukses di mata Tuhan itu kalau kerajaan Allah diperlebar melalui hidup kita. Artinya apa? Artinya begini, melalui apa yang saudara punya hari-hari ini, saudara bisa memperlebar kerajaan Allah. Amin, saudara. Contoh-contoh, HP ini bisa dipakai Tuhan loh, saudara. HP ini loh, saudara, cuman kecil, harganya cuman berapa, saudara. Tapi hari ini, HP ini, saudara, bisa jadi berkat buat banyak orang. Terlebih hidup saudara dan saya. Betapa Tuhan, kita ini orang-orang yang ditebus Tuhan, yang dibayar dengan harga mahal. Kita akan ditentukan untuk jadi berkat. Amin, saudara. Nah, oke, kita akan masuk, saudara. Hal pertama, bagaimana supaya kita ini bisa sukses dalam kehidupan kita. Kita baca ayat yang kedua, saudara. Yosua 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang gini, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Hal yang pertama, supaya kita masuk dalam janji Tuhan, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses. Dikatakan hambaku Musa telah mati, ini berbicara tentang meninggalkan masa lalu dalam kehidupan kita, saudara. Selama kita enggak meninggalkan masa lalu, kita enggak akan pernah bisa maju ke masa depan, mengambil, meraih apa yang Tuhan janjikan. Hari itu Yosua sadar bahwa memimpin bangsa Israel itu enggak gampang. Makanya andalannya Musa. Musa siapa? Musa itu seorang anak raja. Ya, saudara tahu ya, Musa sejak kecil kan diambil istana. Pangeran. Dia mendapat pelatihan yang terbaik melalui istana. Dia jenderal besar. Dia ngerti padang gurun itu bagi dia biasa, saudara. Memimpin ribuan pasukan itu biasa. Memimpin ribuan jutaan orang juga sebenarnya biasa buat Musa. Tapi bagi Yosua, siapa? Yosua sadar masa lalunya dia cuman dalam bahasa sehari-hari kacung, saudara. Abdinya Musa, kacungnya Musa. Dia mungkin orang anak yang lahir di padang gurun, mungkin, saudara. Dia nggak pernah dilatih perang karena dia budak. Dia anaknya budak kan. 400 tahun loh di tanah Mesir. Bapaknya budak, ibunya budak, mbahnya budak, saudara. Bapaknya, mbahnya budak. Itu kalau saya bilang 400 tahun itu kalau dibagi 25 tahunan ya, itu sekitar 8 generasi. Saudara bisa bayangkan, 8 generasi budak semua. Tetangganya budak, ya. Dia punya teman anaknya budak, lawang satu bangsa itu budak semua kok. Disuruh mimpin Tuhan hari itu. Musa pemimpinnya mati. Saudara bisa bayangkan apa yang jadi pikiran Yosua. Loh Tuhan, kok Tuhan nyuruh saya jadi pemimpin? Enggak salah Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, hambaku Musa mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan. Nah, mari, kalau selama kita enggak meninggalkan masa lalu dalam kehidupan kita, percayalah, hidup kita enggak akan bahagia di depan. Sekalipun Tuhan menyediakan semua yang terbaik dalam hidup kita.
selama kita nggak bisa melepaskan pengampunan, selama kita nggak bisa melepaskan trauma, kita nggak bisa melepaskan ketakutan-ketakutan di masa lalu kita, rasa bersalah, rasa malu, rasa gagal dalam masa lalu kita, mungkin di tahun 2020 yang kemarin, kita kehilangan pekerjaan sehingga membuat kita lemah, kita down. Selama kita nggak bisa let it go itu semua, melepaskan itu semua, kita nggak akan pernah meraih semua yang ada di depan, yang terbaik. Nah, melepaskan masa lalu bukan cuma sekedar yang buruk. Kadang-kadang sesuatu yang baik, yang di masa lalu, kita juga nggak bisa lepaskan. Ya kalau dalam bahasa anak-anak sehari-hari, anak milenialnya, nggak bisa move on gitu ya. Tuhan padahal janjikan ini, pacar yang luar biasa, pasangan hidup yang luar biasa. Tapi karena di masa lalu, ya, aduh pacar saya lebih cantik Pak, lebih cakep Pak. Padahal udah nggak mau loh saudara. Akhirnya saudara, sekalipun Tuhan bisa kirim itu pasangan yang terbaik di depan kita nggak akan bisa tangkap. Saudara. Kadang yang enak-enak kita nggak bisa lepaskan. Tahukah saudara bahwa yang enak itu belum tentu itu yang baik dalam hidup kita. Contohnya apa? Dosa. Betul nggak saudara? Dosa itu kan selalu bungkusnya enak toh saudara. Kulitnya kan selalu manis kan. Lah karena kita nggak mau lepaskan ini dosa, karena rasanya manis buat daging kita. Percayalah kita nggak akan pernah bisa mendapatkan semua janji yang namanya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena itu ayo lepaskan di masa lalu. Ya. Yesaya 43 ayat 18, yuk kita baca. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara lihat, firman Tuhan bilang gini, janganlah ingat-ingat hal-hal yang apa saudara? Yang dahulu. Lupakan mantan-mantanmu. Lupakan dosa-dosamu. Tinggalkan. Lupakan sakit hati masa lalu yang buruk. Lupakan rasa pahit yang di masa lalu. Kenapa kok Tuhan katakan tinggal? Karena Yesaya katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, bahkan sebenarnya sudah tumbuh, ayat 19. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Artinya begini, kalau kita selalu menoleh ke belakang, apakah kita bisa melihat ke depan saudara? Enggak bisa. Kalau saudara bisa nyetir mobil, saudara akan setuju dengan statement saya. Bisa enggak sejago-jagonya sopir, ya, sejago-jagonya dia nyetir mobil, kalau yang dilihat kaca spionnya terus, bisa nyampe enggak saudara? Enggak bisa, bahkan celaka. Bukan berarti enggak perlu melihat masa lalu, perlu. Makanya Tuhan kasih memori ingatan kepada kita, masa lalu. Amin. Saudara ngerti maksud firman Tuhan ini? Selama dia cuma melihat spion yang kecil, yang gak penting bagi Tuhan, yang memang itu disediakan ada, tapi hanya untuk melihat sekilas, artinya begini, kalau saudara punya spion, saudara yang sebagai sopir, artinya gini, mobil itu kan ada kalanya untuk mundur kan saudara, betul ya saudara ya? Kan gak bisa mobil itu maju terus, gak bisa. Lah hidup itu juga sama, ada kalanya kita menarik mundur kehidupan kita. Lihat masa lalu sebentar, sebagai pembelajaran, tapi sebentar aja. Jangan lupakan yang ada di depan. Amin saudara. Ya. Yang kedua saudara. Yang pertama tadi apa saudara? Meninggalkan masa lalu. Yang kedua, ayat ketiga dan keempat, Yosua 1 balik lagi.
Yosua 1 ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, saudara garis bawah ini. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya. 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Yang kedua begini, apa yang Tuhan mau adalah kita bangkit setelah meninggalkan masa lalu, ayo kita bangkit dan mulai berjalan. Nah, seringkali kan begini, kita mengharapkan berkat Tuhan itu datang otomatis dalam hidup kita, tanpa kita mau bayar harga. Saya mau katakan, nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Kalau saudara percaya bahwa berkat Tuhan itu diberikan dalam setiap kehidupan saudara dan saya, artinya apa? Kita harus jalani, kita harus bayar harga, kita harus raih saudara. Ya. Kalau kita berjalan, kita bekerja, kita belajar, supaya kita sukses yang seperti dijanjikan Tuhan, itu bukan karena mengandalkan kekuatan, bukan gitu maksudnya. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, kalau kita bekerja lebih sungguh-sungguh, artinya bahwa kita setuju ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Contohnya begini, saya bilang kepada saudara semua, Pak, Bu, di perempatan tadi itu ada emas 1 ton. Bisa nggak usah ngomong 1 ton yang kelihatan gabrul. 1 kilo jatuh di jalan, nggak ada yang punya. Ayo diambil. Kalau orang percaya, ya dia langsung jalan, saudara. Betul nggak, saudara? Bahkan nggak jalan, lari langsung, saudara. Kalau orang itu percaya kepada saya. Tapi kalau orang itu nggak percaya sama saya, dia pasti malas berjalan. Betul nggak, saudara? Artinya begini, kalau kita bekerja lebih keras dari orang lain, kalau kita melayani lebih sungguh-sungguh, kalau kita belajar lebih sungguh-sungguh daripada teman-teman kita yang lain, artinya kita percaya bahwa Tuhan akan menjanjikan kesuksesan dalam hidup kita. Amin, saudara. Artinya janji Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak percaya janji Tuhan, apa ya bener Tuhan, kau memberkati aku. Akhirnya kita jadi malas, saudara. Lah Yosua juga sama. Tuhan janjikan, seperti yang aku janjikan kepada Musa. Aku akan setelah kamu seberangi sungai Yordan ini, ya, kamu akan kuberikan dari padang gurun Libanon sampai ke sungai besar tanah orang Het, seluruh tanah orang Het. Dari sebelah matahari terbenam sampai terbitnya sampai kepada terbenamnya, semua akan jadi milikmu, kata Tuhan kepada Yosua. Ini maksudnya apa? Saudara tahu enggak? Bahwa sebenarnya dari Mesir Mesir ke tanah Kanaan itu jalan lurus bisa. Tapi kalau saudara baca, kenapa kok Tuhan pilih puter dulu di padang gurun? Ini baru saya ngerti ini, saudara. Lah karena firman-Nya gini, semua tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Artinya kalau hari itu Yosua enggak menginjakkan kakinya kemana-mana, apakah janji Tuhan terjadi, saudara? Enggak loh. Selama dia enggak nginjak kakinya ke sungai besar, selama dia enggak nginjak kakinya dari sungai Efrat sampai ke padang gurun dan ke seluruh tanah orang Het, itu tidak akan terjadi janji Tuhan. Makanya Tuhan suruh mereka muter-muter dulu. Makanya apa yang saya mau sampaikan, kalau saudara ngalami yang namanya gini, hidup saya rasanya muter-muter terus saja, Pak. Bisnis saya rasanya kok muter-muter terus hari ini, Pak. Kenapa tuh kok enggak bisa jalan lurus langsung gitu? Saudara bersukacitalah kalau hari ini hidup saudara sepertinya muter-muter. Sebab Tuhan sedang mengajak saudara untuk menginjak tanah-tanah, daerah-daerah yang Tuhan akan berikan buat hidup saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya, jangan mengeluh. Amin. Rasanya urip kok muser-muser ngene ya, Pak. Bisnis iki ra iso. Lu tinggal deal di depan ini loh, Pak.
Kok harus penggok sana, belok sini, ke belakang lagi, ke depan lagi, kok enggak jalan-jalan? Kok enggak segera tanda tangan setuju aja gimana? Orang Israel juga sama, hari itu mikirnya gitu kan saudara. Lo katanya Tuhan menyertai, kok jalannya tambah sulit, kok jalannya tambah panjang, kok jalannya tambah muter-muter. Sebab ternyata ada janji ini yang diberikan Tuhan kepada Musa sejak zaman Musa. Bahwa semua tanah yang kamu injak akan jadi milikmu. Hari itu bangsa Israel ngerti enggak? Harusnya mereka ngerti. Makanya sama Tuhan diulang lagi kepada Yosua. Dan hari ini diulang lagi kepada saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Jangan nesu. Jangan sambat. Sepertinya ekonomimu musar-musar terus. Sepertinya kebahagiaan saudara musar-musar terus, gak ada pertambahan. No, belum selesai hidup kita, amin. Amin saudara. Mungkin hari ini kita belum lihat sesuatu yang baik, tapi percayalah, kalau Tuhan yang menyertai, ujungnya selalu baik. Yang setuju katakan amin. Ya. Saya akan berikan contoh saudara ya. Teman saya dulu ini teman kuliah. Ya. Dia bukan anak orang mampu. Nah, satu hari dia kepingin punya mobil, dibelikan mobil oleh orang tuanya. Nah, karena nggak mampu ya, mobilnya kan selalu beli bekas, saudara, yang kuno gitu ya. Tahunnya sudah 20 tahun lewat umurnya. Nah, setiap kali naik mobil selalu mogok, ya, dibawa ke bengkel. Sembuh dari bengkel, jalan sedikit mogok lagi. Dia malu kan gitu kan. Dan dia pernah sambat. Tuhan, aku mau berkati ya dengan mobil yang baru sambil gebrok-gebrok mobilnya saudara. Ya. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan langsung beri dia mobil baru? Enggak saudara. Akhirnya orang tuanya dia jual mobilnya, beli lagi mobil bekas lagi saudara. Ya rosok lagi, sering rusak. Lah mau nggak mau akhirnya dia belajar yang namanya montir, membetulkan mobil. Itu dia ganti mobil lagi dan apesnya seperti kita katakan apes. Lalu sudah beli mobil bekas kok ya jelek, kan gitu kan. Bahkan ditukar tambah yang harganya lebih bagus, tahunnya lebih baru, juga kok rusakan. Sepertinya apes. Dia perbaiki itu mobil terus saudara. Sampai dia yang namanya expert, mahir dandan mobil saudara. Ya, dari atas ke bawah, dari muka ke belakang saudara. Dia bisa semua. Sampai dia dipercaya teman-temannya, kalau ada mobil rusak ditaruh ke dia saudara. Orang bengkelan nggak bisa sembuhkan, dia bisa sembuhkan mobil yang paling bagus sekalipun, saudara. Hari ini dia punya bengkel yang paling top, saudara, di Surabaya, saudara. Tahukah saudara, dimulai dari mana? Dari kerjaannya, dari berkatnya yang seolahnya muter-muter di mobil bekas dan mobil rusak. Tapi bukankah itu sebuah jalan untuk Tuhan memberkati dalam hidupnya? Amin, saudara. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-6, ayat ke-5 saudara ya. Yosua 1 ayat ke-5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara garis bawahi, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat yang ketiga adalah bicara tentang fokus kepada Tuhan. Fokus berjalan bersama Tuhan. Apa sih artinya fokus berjalan bersama Tuhan? Saudara perhatikan ya tadi ayat 6, 7, 9 bahkan sampai yang ke-18. Tuhan ini ngomong berkali-kali kepada Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahkan nanti ayat 18 nanti saudara baca. Jangan tawar dan kecut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Loh kalau sampai Tuhan ngomong 4 kali loh saudara. Tentu kan ada sesuatu yang penting. Artinya apa? Yosua sadar hari itu setelah dia melewati sungai Yordan,
dia akan menghadapi dengan 1000 musuh. Karena ada orang-orang Yebus, orang-orang Amori, Amalek, Kanaan, dan masih banyak lagi yang bisa membunuh Yosua dan seluruh orang Israel di padang gurun hari itu, saudara. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan bilang gini, jangan takut dan jangan khawatir, jangan gentar hatimu. Sebab aku akan menyertai engkau. Bahkan Tuhan bilang gini, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Apa yang Tuhan mau katakan? Selama kita ini fokus disertai Tuhan. Kata disertai Tuhan itu bukan Tuhan yang ikut di belakang kita. No, saya mau katakan, Tuhan itu bukan babu kita, bukan kacung kita. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan kita. Dia yang harus berjalan di depan, kita yang harus berjalan di belakangnya, saudara. Artinya begini, selama kita enggak fokus dengan tiang awan dan tiang api di depan kita, saudara percayalah, musuh sudah siap akan membunuh setiap saudara dan saya. Tapi selama kita fokus kepada Tuhan, kita enggak menyimpang ke kanan ke kiri, saudara. Ini bicara tentang apa? Tentang hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, fokus itu bicara tentang apa, saudara? Fokus itu bicara tentang bagaimana kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Hari itu bangsa Israel, mereka harus ada di dalam rombongan. Ya, saya selalu berkali-kali katakan kan, waktu pas doa malam, doa Zoom, saudara. Makanya saya mengundang Bapak Ibu Saudara, ya, setiap Kamis yuk kita sama-sama nyembah Tuhan bareng, dengar firman bareng. Ya, kalau saudara ada di grup WA, saya selalu bagikan link, ikutlah saudara. Karena bukan cuma saudara, ya, karena ada dari orang yang ada di Amerika juga ikut, saudara. Teman kami yang ada di Swiss juga ikut pujian penyembahan, saudara. Karena mereka sadar hari-hari ini bahwa mereka harus ada dalam hadirat Tuhan. Kita ini harus ada di dalam rombongan supranatural. Saya selalu katakan, orang yang ada di dalam hadirat Tuhan itu seperti hidup dalam rombongan supranatural. Apa itu rombongan supranatural? Rombongan supranatural itu terjadi pada waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun. Artinya begini, keluar dari rombongan ini, mereka mati, kekeringan. Mereka enggak pernah dapat makanan, mereka enggak pernah bisa dapat air di padang gurun. Tapi waktu mereka ada di dalam rombongan, waktu kita ada di dalam rombongan hadirat Tuhan sama-sama, saudara. Firman Tuhan bilang apa? 40 tahun mereka makan daging, saudara. 40 tahun mereka makan roti mana dari surga langsung, saudara. 40 tahun bajunya enggak pernah rusak. 40 tahun kasutnya enggak pernah ganti, saudara. Kemarin ada Pak Edwin ya khotbah melalui doa malam di Blora, saudara. Yaitu dibagi juga di link Zoom, saudara. Ya. Dia bilang gini, bangsa Israel itu setiap jam ada 3 orang mati dalam rombongan itu, saudara. Kalau dihitung, sebenarnya yang mengalami kematian di dalam rombongan itu banyak sekali. Tapi saya mau katakan, yang mati itu siapa? Mereka bukan orang tua. Yang mati adalah orang-orang yang hidupnya menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena hari itu mereka mati. Kalau saudara baca ya, harusnya nggak ada yang mati loh saudara. Itu rombongan supranatural kok. Wong sepatu aja dipakai 40 tahun nggak pernah ganti kok saudara. Apalagi kita yang dicintai Tuhan. Mereka yang dicintai Tuhan, harusnya mereka nggak ada yang mati. Tapi mereka mati hari itu karena mereka dipakut ular, karena pemberontakan, ketidakpercayaan. Mereka mati karena mereka serakah, saudara. Mereka mati karena mereka memberontak melawan Harun dan Hur, saudara. Dan Musa, saudara. Karena ketidakpercayaan mereka mati di padang gurun, saudara. Karena itu saya mengajak jemaat di sini. Ayo, di tahun 2021, jangan hidup menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Tetap hidup di dalam firman. Yang keempat, saudara, firman Tuhan bilang gini. Ayat 8, tadi sudah kita baca ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan siang dan malam. Jadi yang poin ketiga tadi bicara tentang hadirat Tuhan, jangan keluar dari hadirat Tuhan.
supaya kita nggak mati di padang gurun. Yang keempat, renungkan Taurat Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan siang dan malam. Renungkan firman dan kebenaran ini siang dan malam. Ini kan aneh. Karena Yosua akan menghadapi orang Amori, orang Het, orang Yebus, orang Amalek, saudara. Tuhan gak suruh Yosua, siapkan tentara, latih berperang, siapkan senjata, kan gitu. Enggak loh saudara. Apa yang Tuhan bilang? Renungkan firman, perkatakan itu siang dan malam. Artinya apa? Artinya bahwa setiap firman yang keluar itu akan berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Merenungkan itu bukan sekedar membaca, tapi dikatakan apa? Memperkatakan. Memperkatakan firman. Kalau saudara baca sebuah ayat bilang gini, bahwa hidup mati seseorang dikuasai oleh lidah. Artinya lidah ini mengeluarkan apa? Perkataan kita ini mengeluarkan apa? Kalau itu mengeluarkan firman, mengeluarkan yang baik, maka kita akan hidup. Tapi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang enggak pantas, kata-kata yang sia-sia, maka kita akan mati. Saudara lihat betapa berkuasanya perkataan kita. Amin saudara. Contohnya begini, saudara disakiti oleh seseorang. Ya. Kalau perkataanmu nggak ada firman, kalau kita nggak punya firman dalam hati dan pikiran kita, nggak pernah baca, nggak pernah mengisi dengan firman, maka yang keluar adalah umpatan, betul saudara ya. Wah mugo-mugo mati, mugo-mugo itu celuk kok. Saya mau katakan, semua yang keluar dari mulut kita akan kembali loh saudara, kepada kita sendiri. Tapi kalau kita punya firman dalam hati dan pikiran kita punya benih, saya katakan itu benihnya. Maka apa yang keluar dari mulut kita, sekalipun kita disakiti orang, aku memberkati Tuhan, supaya dia bertobat, ngalami jamnya Tuhan. Mungkin ada orang utang sama kita, nggak dibayar-bayar sampai hari ini. Saya mau katakan, jangan kutuki, berkati, doakan, supaya dia punya pekerjaan yang baik dan bisa bayar. Amin saudara. Kalau pasanganmu kelihatannya mungkin mengkhianati saudara, meninggalkan saudara, jangan kutuki. Semakin mbok kutuki, semakin hidup kita yang mati kok. Perkatakan, Tuhan berkati Tuhan, temui Tuhan. Supaya dia mengalami hadirat Tuhan, supaya dia mengalami pertobatan. Amin saudara. Kalau saudara mengalami, mungkin bisnismu hari-hari ini sepi, buruk. Jangan katakan, wah wis sepi, wis bohong. Mati aja. Nah itu saudara, mati beneran saudara. Tapi perkatakan yang baik. Bisnisku ini punya Tuhan. Kalau Tuhan berkati, Tuhan percayakan keuangan, artinya bahwa uang saya juga punya Tuhan. Amin saudara. Selalu perkatakan. Saya selalu ngomong sama istri saya ini ngomong gini, kalau ada orang yang menjahati kita gitu ya, terus istri saya, aduh enaknya diapain ya? Diapain dia? Saya bilang gitu. Kalau saya nggak punya benih yang buruk, saya nggak mau ikut-ikut tuh orang. Tuh orang benihnya cuma buruk, makanya dia selalu nebarnya omongan yang buruk, perbuatan yang buruk, saya bilang. Dah karena kita ini orang baik, dikasih Tuhan, ya toh, kita cuma punya benih yang baik, ya sudah tabur aja benih yang baik. Siapa tahu nanti tanah hatinya keluar buah yang baik. Toh kalau tanah hatinya keluar yang baik, ya toh kita nanti juga akan, siapa tahu kita juga dikasih buah yang baik. Kasihan sebenarnya. Makanya kami belajar untuk selalu memberkati orang-orang yang menyakiti kita, saudara. Amin, saudara. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Saya cuma berdoa malam hari ini, supaya setiap kita mengalami berkat Tuhan, kemanapun kita pergi. Yang pertama, kita perlu tinggalkan masa lalu yang buruk. Saudara punya masa lalu yang buruk apa? Tinggalkan. Trauma apa di masa lalumu? Tinggalkan.
Percayalah bahwa berjalan bersama Tuhan pasti sukses. Berjalan bersama Tuhan, hidup kita akan mengalami kelimpahan. Amin. Yang kedua tadi apa saudara? Bangkit dan berjalan. Raih semua berkat Tuhan. Sekalipun kelihatannya muter-muter Pak, enggak apa-apa. Artinya Tuhan sedang ajak jalan-jalan. Semua yang kamu injak, yang kita injak, Tuhan akan berikan. Tuhan sedang ajak kita survei, saudara ya. Ini loh nak akan jadi milikmu. Ini loh nak jadi milikmu. Loh Tuhan enggak kesana sih sebentar tak muter sih. Ini loh nak jadi milikmu. Ya enggak apa-apa. Masa sulit, masa susah, Tuhan akan nyertai, saudara. Ya. Yang ketiga apa tadi, saudara? Apa, saudara? Halo? Tetap fokus kepada Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita datang dalam menyembah Tuhan bukan karena Tuhan yang butuh disembah, tapi kita yang perlu mendapatkan berkat dari Tuhan. Makanya dekat. Ya. Saya mau katakan, anak saya hari-hari ini kebutuhannya yang paling utama apa? Bukan makan, bukan minum, pulsa saudara. Bisa lupa makan minum, yang penting pulsa. Tapi selama dia nggak datang kepada saya, Pak aku beliin pulsa, nggak akan pernah saya beri saudara. Ya, pernah cuma WA tok saudara. Pak, aku isi pulsa Pak HP-ku, nggak tak isi saudara. Ya. Mereka harus datang, duduk makan sama saya, ngobrol. Pak, pulsa aku habis, langsung saya ambil HP saudara tak isi. Betul kan ya? Sama kita sama Tuhan. Ya. Wah Pak, wah hadirat Tuhan terus. Kapan kita kerja kan gitu kan? Wah hadirat Tuhan terus, nyembah Tuhan terus, kapan kita kerja? Lah apa yang saudara kerja ini mau cari apa sih? Cari berkat toh? Amin. Ya. Wong sumber berkat aja saudara gak mau, ngapain saudara cari sesuatu yang gak ada sumbernya? Cari langsung di sumbernya saudara. Amin. Yang keempat, renungkan firman. Perkatakan Taurat. Bangun tidur baca firman. Malam selalu baca firman saudara. Isi dengan firman saudara. Tabur yang baik selama perjalanan saudara ya, bersama Tuhan. Selalu tabur yang baik. Saudara akan menikmati semua buah yang baik dari apa yang saudara tabur. Amin. Haleluya. Yuk kita nyanyi sebuah pujian.
malam hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sedang menyatakan firman-Mu, Engkau menyatakan kehendak-Mu yang sempurna. Untuk kami ini bisa berjalan dan kami ini bisa mengalami berkat yang luar biasa yang Kau janjikan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan. Jika ada masa lalu yang buruk, masa lalu yang mengerikan, masa lalu yang mengecewakan, aku perintahkan di dalam nama Yesus, supaya itu terlepas di dalam nama Yesus. Supaya setiap jemaat-Mu, gereja-Mu hari ini bisa melihat ke depan, bagaimana Tuhan sedang menjanjikan sebuah tanah perjanjian yang baru dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Dan kami hamba-Mu juga berdoa Tuhan, supaya malam hari ini setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami ini bisa bangkit, kami bisa berjalan, dan kami bisa selalu dalam hadirat Tuhan, merenungkan senantiasa semua firman-Mu Tuhan, kebenaran itu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntun Tuhan, supaya kami ini tidak berjalan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan biarlah Roh-Mu yang menuntun setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan hidup dalam kebenaran, kami mau punya hidup yang tulus, yang mengasihi Tuhan. Kami mau punya hidup hati yang baik Tuhan, hati yang taat, hati yang lemah lembut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun dalam setiap kehidupan kami semua. Urapan-Mu juga turun Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nanti saudara bisa masukkan amplop persembahan ini waktu saudara pulang. Ya, saya umumkan untuk minggu depan kita akan tetap ada ibadah seperti biasa. Ya, selama tidak ada larangan, kita akan berusaha untuk tetap beribadah saudara ya. Tetap dengan protokol kesehatan, saudara yang sakit, yang mengalami gangguan apapun ya online dulu saudara. Tapi kalau enggak, ayo datang ke rumah Tuhan saudara ya. Sebab ini kesempatan ya. Hari ini saya kehilangan teman pelayanan juga saudara ya, yang ada di Cipanas, seorang hamba Tuhan saudara ya. Saya ini hamba Tuhan luar biasa ya. Saya bilang sama istri saya, hamba Tuhan itu banyak yang mati hari-hari ini, banyak pendeta mati. Kenapa? Karena mereka tetap harus melayani. Saya katakan, mati di dalam pelayanan itu sebuah kehormatan saudara ya. Yuk saya mau kalau saya mati di dalam pelayanan. Saya nggak mau mati dengan gara-gara sendok sama garpu saudara ya, gara-gara kebanyakan makan saudara ya. Ya, mari kita semua juga sama saudara. Ya, takut sama corona. Ya takut, memang ini juga menakutkan. Tapi yang penting begini, selama kita hidup dalam perlindungan Tuhan, percayalah Tuhan selalu akan buka jalan dan memberi pertolongan dalam hidup kita. Amin saudara. Selama Tuhan gak izinkan itu tidak akan terjadi ya. Bahkan sekalipun separah apapun, kalau Tuhan gak izinkan kita mati, percayalah nyawa kita ada di tangan Tuhan. Amin saudara. Orang boleh mati dalam cara apapun saudara ya, tapi jangan khawatir ya. Tangan Tuhan akan memegang dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita akan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat berkat yang kami miliki, harta kekayaan yang Tuhan percayakan Tuhan. Dan kami mau menabur untuk pekerjaan Tuhan yang ada di rumah ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang menabur dengan kerelaan, mereka yang mengembalikan persepuluhan, mereka yang menabur benih yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan pernah sia-sia, dan itu akan kembali berlipat, bertumbuh berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, berkati setiap usaha, setiap pekerjaan, apapun yang anak-anak-Mu lakukan, kerjakan Tuhan. Tuhan lipat kali gandakan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Kota Pati ini Tuhan. Kau memberkati Kota Pati ini Tuhan, supaya ada dalam perlindungan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah hari-hari ini Tuhan, yang mengikuti ibadah live streaming malam hari ini Tuhan. Biarlah berkat yang sama yang mereka juga terima malam hari ini Tuhan. Urapan yang sama Tuhan, mereka akan juga terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan sebelum kita pulang. Korapasyanda ralama ralama saka paralapasya. Korapasyanda ralama ralama. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal dan pikiran diberikan kepada setiap saudara dan saya. Pulanglah dengan berkat Tuhan, pulanglah dengan hadirat Tuhan,
pulanglah dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Terlebih perlindungan Tuhan dalam setiap saudara dan saya. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Didapati setiap kita ini setia mengikuti Tuhan. Berkat yang turun dalam setiap kehidupan saudara dan saya adalah berkat yang terbaik yang surga berikan. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara.